Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, happy brothers and sisters, ladies and gentlemen. Guys, kali ini saya akan memperlihatkan tahapan-tahapan berikutnya di dalam proses perakitan roda 3 Shogun pakai gardan. Nah, yang pertama, yuk langsung kita cermati yang ini, saudara. Kalau tadinya tayangan tadinya dulunya hari-hari kemarin itu masih sebatas yang bawah ini, saudara. Yang bawah ini karena memang untuk mempermudah, memperingat di saat kita mengatur kedudukan dan menyambung antara kerangka yang di belakang sama yang ada di depan, yaitu kerangkanya kendaraan sepeda motor. Lalu satu yang ingin saya tunjukkan kepada sampean, mudah-mudahan kelihatan dengan jelas, saudara. Nah ini loh, saudara, karena ini tumpuan bebannya begitu berat, maka ini konstruksinya harus kita buat sekuat mungkin karena menentukan faktor keselamatan safety. Ini kita kasih penyangga yang ada ke atas, selain ini kita las. Lalu yang di bawah ini pun juga, ini tepat di bos-bosan itu loh, supet lengan ayun. Karena lengan ayunnya harus kita hilangkan. Kalau tidak kita hilangkan, menghalang-halangi pemasangan gearbox maju mundurnya ini. Nah, satu yang terpenting tahapan yang ingin saya perlihatkan kepada sampean, kalau kerangkanya ini memang pakai besi kotak, pipa kotak dengan ukuran tebal 1/4. Kalau ingin murah ya pakai 1 mili bisa, 1/2 juga bisa. Karena ini pesanan, maka kita buat yang sekuat mungkin. Dan memang requestnya yang pemesan itu ingin yang kuat, nggak kaleng-kaleng. Satu yang saya ingin perlihatkan yaitu, jangan lupa saudara, pipa kotak dicatat ya. Pipa kotak ukuran 33 tebal 1/4. Jangan sampai tertukar loh hurufnya A dan O kalau menulis kotak. Itu kalau tertukar A dan O itu artinya jauh berbeda, bagaikan bumi dengan langit. Kalau nggak percaya ya buktikan, tolong digeser A dan O nya ditukar. Sama baca sendiri. Nah ini saudara, yang paling penting yang ingin saya perlihatkan dalam tahapan proses pembuatan ini loh saudara, bentuk penampilan belakang. Bentuk penampilan belakang itu kita utamakan, karena penampilan belakang itu biasanya malah sering dilihat orang dalam jangka waktu yang agak lama. Berbeda kalau dari depan. Kalau dari depan itu kan cuma simpangan. Lah simpangan itu kan cuma selayang pandang sepintas kilas, sehingga orang tidak bisa dengan cermat memperhatikan penampilan dari roda 3 ini. Kalau dari belakang lain, kita mengikuti dari belakang. Kalau tertarik itu pasti mencermati penampilan yang ada di belakang ini. Nah, kita buat tidak polos, sama seperti wajah kita. Ada hidungnya yang ke depan, ada matanya agak ke belakang, ini janggutnya ke depan. Lah kalau muka ini rata, ya orang macam mana pula ini? Begitu. Nah ini yang saya maksud ini loh saudara. Ini kita masukkan ke dalam supaya ada relung-relungnya. Kalau musik ada ritmenya, ada nadanya, ada iramanya, kan enak didengar. Berbeda cuma tabuhan, ini kan nggak ada nadanya. Nah ini saudara, ini kita buat bumper. Kita buat bumper sebagai pelindung apabila kendaraan ini membentur sesuatu yang ada di belakang. Ini konstruksinya kuat walaupun memakai besi yang kecil-kecil. Ini saudara, kalau terkena benturan juet macam begitu, nah ini kan ada penyangganya, sekaligus melindungi kerangka yang ini. Nah ini bentuk penyangga ini selain mempercantik penampilan, ini sebenarnya kan untuk memperkuat ini kedudukan ini. Nah kedudukan ini supaya nggak ke samping, nggak ke dalam, ini kuat sekali ini. Nah, kokoh. Lalu lagi saudara, yang ini. Nah, ini kita memasang juga stop lamp yang penampilannya menarik, kelihatan mewah. Nah, ini kan sudah begini. Nah, ini kan seperti roda 3 yang pakai rantai dulu, juga memakai macam begini. Saya tidak memakai, sebenarnya ada yang lebih murah, itu hanya segini, itu murah. Tapi saya tidak
memakai itu karena mengutamakan pelayanan dan penampilan. Lalu yang selanjutnya ini saudara, tambahan ini saudara. Ya ini kedudukan rem, tuas-tuasnya rem, pegangan-pegangan rem. Ini ke tuasnya rem yang ada di pelek, ada di tromol. Nah ini serupa dengan bentuk kerangka dari roda 3 asli pabrikan. Ini pun kita tetap mempertahankan yang ini saudara. Nah, mempertahankan rem bawaan sepeda motor tuasnya ini. Ini sudah bekerja dengan baik. Nah, setelah kerangkanya sudah paripurna macam begini, sebelum kita pasang lantai, kita pasang baknya yang samping ini. Karena baknya yang samping ini kan nanti bagian yang ini kan terhindar dari cat kalau sudah terpasang. Maka kita dasari dulu pakai epoksi supaya tahan karat pertama, yang kedua cat menempel kuat pada objek yang kita cat nanti. Nah, satu lagi saudara ini. Nih dari depan. Ini dari depan. Kelihatan betul. Ternyata setelah terpasang dengan kuat pada kedudukannya, gardan ini ada yang bocor saudara. Nah ini oli gardan ini rembes, bocor, ini membasahi tromol. Sementara tromol yang ada di dalam itu kan ada remnya, kampas rem. Kalau kampas rem itu terkena uli, lah ini bisa mengganggu fungsi dari kampas itu sendiri, sehingga remnya melusrut, nggak berfungsi. Nah inilah saudara, walaupun sudah terpasang kuat karena pelayanan saya itu betul-betul sepenuh hati, jangan sampai hal yang sepele semacam ini loh, ini membuat kecewa pemesan. Seperti ungkapan bahasa Indonesia itu loh, karena nira setitik, susu sebelanga rusak semuanya. Lah karena hanya hal sepele begini, lah kita dicela, lalu nggak bayaran, kan celaka dunia akhirat. Ya rugi donya nggak jadi apa, tapi kalau terus-terusan ya ciloko saudara. Ya mungkin itu. Nah ini satu lagi saya perjelas kepada sampean. Nah ini bantalan dari gardan yang menapak pada per. Ini kita ganti lebar. Kalau lebar macam begini menapak di per yang lebar ini juga semakin kuat. Nah tadinya kedudukannya nggak macam begitu saudara. Kedudukannya agak ke sini. Nah akhirnya ini jongat ke atas. Nah ini ke atas supaya pas begini. Nah ini kita geser, kita buat yang super kuat yang semacam ini. Ya mungkin itu saudara yang ingin saya sampaikan untuk tahapan-tahapan ini, supaya proses tahapan pembuatan perakitan kerangka sampai selesai itu betul-betul tersampaikan kepada sampean semuanya. Siapa tahu bentuk yang semacam ini menginspirasi bagi sampean yang ingin memiliki, bisa pesan kepada bengkel yang mana saja boleh pesan yang semacam ini. Kalau sampean sebagai praktisi atau profesinya sebagai bengkel, mungkin bisa disodorkan kepada seorang pelanggan, seorang pemesan. Kalau bentuknya macam begini saya juga bisa membuat, itu mungkin pelanggan bisa melihat dengan detail bentuknya semacam ini. Ya seperti biasa saudara, tunggu proses selanjutnya sampai selesai. Selesainya bagaimana, bentuk finishingnya bagaimana, nanti bentuk penampilan akhirnya bagaimana, terus saya perlihatkan kepada sampean semuanya, supaya saya pun juga merasa puas, sampean pun juga merasa puas. Seperti biasa, sebagai akhir kata, sak bejo bejane wong kang lali, isih luweh bejo wong kang eling lan waspada. Sak apes-apes wong kang apes siji luweh apes wong kang ngono kuwi apa sandike sing ngambung mulya. Billahi taufiq wal hidayah. Ma'assalamah ila liqa. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Ini masih untuk undangan saudara. Masih bisa menghasilkan berkat.